Selamat sore dan salam sukses buat teman-teman. Kali ini saya berada di kandang di samping rumah. Dan sore ini saya akan mereview pembuatan kandang di samping rumah ini, di mana biaya untuk pembuatan kandang ini sangat murah. Ini bisa menjadi gambaran dan inspirasi terutama bagi peternak pemula yang ingin memulai usaha ternak bebek petelur. Untuk memulai usaha bebek petelur tidak harus dengan biaya pembuatan kandang yang mahal, tetapi dengan kandang yang sederhana dan biayanya murah, kita bisa mencoba untuk memulai beternak bebek petelur. Ukuran kandang ini panjangnya 4 meter dan lebarnya 2 meter. Ini berada di samping rumah, jadi yang sebelah kanan ini adalah tembok rumah, tembok dapur. Sementara sekelilingnya kita pagar dengan menggunakan bambu yang sudah dibelah atau dalam bahasa Jawa menggunakan wilahan. Dan atapnya kita hanya menggunakan terpal. Dan terpal ini termasuk cukup awet, bisa digunakan sampai 2 tahun. Ini merek terpal yang saya gunakan, yaitu merek lumba-lumba. Ukuran terpal ini panjangnya 6 meter dan lebarnya 4 meter dengan harga Rp190.000. Cukup murah. Sementara untuk pagarnya saya menggunakan bambu, dan bambu ini sudah saya beli dan dalam bentuk yang sudah dipotong-potong dan dibentuk menjadi wilahan dengan tinggi pagar ini 60 cm. Untuk harga bambu wilahan ini satu ikat sebanyak 100 biji, harganya hanya Rp35.000. Bisa teman-teman lihat antara satu pagar dengan panjang 1 meter ini disambung menggunakan tali ban. Dan kelebihan menggunakan pagar ini, ketika hari tidak hujan, maka pagar ini bisa kita tarik maksimal sampai dengan penutup dari terpal ini. Namun ketika terjadi hujan, maka pagar ini bisa kita majukan supaya air hujan tidak masuk ke kandang. Ini kita tarik kembali karena cuaca cukup cerah, dan nanti kalau terjadi hujan maka pagar ini bisa kita masukkan kembali. Di samping itu, untuk air minumnya juga bisa kita pindah-pindah supaya di dalam kandang menjadi tetap kering. Seperti saat ini, air minum berada pada posisi di sebelah selatan dari kandang. Nanti bisa kita pindah ke sebelah utara yang masih agak kering. Dan seperti ini teman-teman, posisi air minum sudah saya pindah ke sebelah utara dari kandang. Saat ini posisi tanahnya masih kering,
Jadi gantian ketika sudah mulai terlihat basah, maka posisi air minum bisa dipindah ke tempat yang masih terlihat kering. Ini kelebihan kandang yang saya miliki, meskipun sangat-sangat sederhana, tetapi dengan kandang yang sangat sederhana ini masih tetap menghasilkan dan tetap masih bertahan sebagai peternak bebek petelur. Kandang ini sudah cukup lama saya gunakan. Ini bisa terlihat dari tingginya kotoran dari bebek ini sudah sangat tinggi. Kandang ini sudah lebih dari 5 tahun saya gunakan, dan paling saya hanya mengganti terpal dan pagar sekelilingnya. Itu pun tidak kurang dari 1 tahun, bahkan sekitar 2 tahun baru diganti untuk terpalnya. Sementara untuk pagarnya bisa kita tambal sulam seandainya ada yang rusak. Cukup murah untuk pembuatan kandang ini, hanya sekitar Rp200.000 lebih sedikit. Sementara posisi bebek petelur saat ini sekitar 30 ekor. Seperti ini teman-teman, meskipun tempat minum atau embernya kita pindah, tapi bebek tetap tahu kemana harus mencari tempat minumnya. Cukup murah pembuatan kandang ini. Untuk pemasangan terpalnya, untuk bagian bawah kita kaitkan dengan tiang atau pipa, bisa menggunakan kayu atau besi. Untuk saya sendiri, saya menggunakan besi bekas antena televisi sehingga cukup kuat. Sementara untuk terpal bagian atas kita kaitkan dengan tembok seperti itu. Temboknya kita paku, kemudian lubang terpal dimasukkan, kemudian kita tali. Dari gambaran kandang ini bisa menjadi pembelajaran, terutama bagi peternak pemula yang ingin mencoba berusaha di bebek petelur, bahwa untuk memulai ternak bebek petelur kita harus sedikit banyak menguasai tentang ilmu peternakan bebek ini, termasuk bagaimana cara merawat bebek, bagaimana kondisi kandang atau pembuatan kandangnya. Meskipun kandang ini sangat sederhana, tetapi sudah memenuhi persyaratan sebagai kandang intensif full kering. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana peternak harus mampu untuk memasarkan produk telurnya. Karena tanpa menguasai ilmu dari perawatan bebek dan pemasaran telur, dipastikan peternak tidak akan mampu bertahan. Seandainya kedua hal sudah dikuasai oleh teman-teman peternak, yaitu ilmu tentang perawatan bebek maupun tentang pemasaran telur, barulah seandainya ingin menambah populasi atau memperluas kandangnya. Karena tanpa menguasai kedua hal tersebut, dipastikan teman-teman peternak tidak akan mampu bertahan di sektor bebek petelur ini.